Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Punala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, satu minggu yang lalu kalau tidak salah kita sampaikan terkait penyakit-penyakit rohani. Di antaranya adalah dengki, dan yang pada hari ini, yang sebelum hari ini juga kami sampaikan terkait penyakit-penyakit rohani yang namanya munafik. Munafik itu jarang bisa terdeteksi kalau kita tidak mendalami, karena terjangkit pada orang-orang yang muslim. Mereka juga sholat, mereka juga puasa, juga bersyahadat, tapi memiliki sifat-sifat yang buruk ini. Nah, itu diancam oleh Allah SWT dengan ancaman neraka paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkat paling dasar dari neraka. Walan tajidalahum nasiro, dan sekali-kali kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka. Ini mengerikan. Sebenarnya banyak sekali sih karakter-karakter kemunafikan itu. Intinya ada itu KTP-nya Islam tapi gak seneng dengan Islam. Nah, itu adalah ancaman Allah. Tapi Allah itu kasih sayang. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Diberi ancaman seperti itu, tapi Allah memberikan peluang untuk lepas daripada ancaman itu. Nah, disebutkan dalam ayat berikutnya, ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, wa tasomu billah, dan berpegang teguh kepada agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan tulus ikhlas dalam agama mereka lillah, hanya karena Allah. Jadi 4 hal ini. Ya, kalau 4 hal ini bisa kita lepas dari ancaman itu kalau kita terjangkit. Nah, tabu itu kembali tobat, menyesal atas perbuatannya. Lah itu di dalam Quran ditandai, diberi tahu oleh Allah ciri-ciri yang terbaik kayak apa. Di sini disebutkan walladzina idza fa'alu fahisatan, orang yang tobat itu gambarannya adalah orang-orang yang apabila melakukan suatu perbuatan fahisah. Perbuatan fahisah itu perbuatan dosa yang memiliki efek negatif kepada orang lain. Ya, untuk dirinya sendiri ya tidak baik, untuk orang lain juga tidak baik. Au dzalamu anfusahum, atau zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini dosa tapi tidak berhubungan dengan orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Ini termasuk au dzalamu anfusahum. Artinya apa? Orang ini apabila melakukan satu perbuatan dosa, cirinya adalah zakarullah, ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah itu kita harus mengenal Allah.
Allah itu maha melihat dirinya, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha yang lain. Ingat. Jadi menyesal. Berarti dia melakukan dosa tadi Allah tahu. Nah itu disadari dengan ingat kepada Allah. Nah setelah itu fastaghfaru, lalu memohon ampun li dzunubihim terhadap dosa-dosanya. Ini ciri-ciri orang itu kalau kembali kepada Allah, tobat dari perbuatan yang dilakukannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni selain daripada Allah? Walam yusirru, ini walam yusirru, dan tidak akan mengulangi alama fa'alu, atas apa yang mereka perbuat, wahum ya'lamun, sedang mereka ngerti. Ini ciri-ciri model bahwa orang yang tobat itu modelnya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, orang yang tobat itu bisa merubah dirinya jelek menjadi baik. Nah, itu ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran begini: ilal ladzina tabu ila man taba, kecuali orang yang tobat, wa amana amila solihan, amila amalan solihan, kecuali orang yang tobat dan beriman dan beramal yang soleh, faulaika, maka mereka itu orang yang tobat dan beramal dengan amalan yang soleh itu tadi, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan mengganti kejelekannya itu dengan kebaikan. Allah yang berfirman. Ya, makanya banyak seperti Umar bin Khattab itu kan gembongnya orang dosa gede. Kok dosa gede? Karena syirik. Tapi setelah tobat hilang. Ya, justru jadi pembela Islam yang luar biasa. Bahkan Nabi pernah mengatakan, seandainya ada Nabi sesudahku, maka Umar inilah orangnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan orang yang tobat terus diganti, itu kalau falsafahnya itu begini. Kalau kita lihat buah cermai itu kan kecut, punjul sepet, kecut punjul sepet. Terus kita bacem dengan gula, maka rasa sepet dan kecut itu tadi hilang, menjadi apa? Manis. Nah itu seperti halnya dosa itu begitu. Masih dosa kayak apa? Nah, ditutupi, dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, maka dosanya akan hilang. Yang terasa, yang kelihatan adalah kebaikannya. Ini persis dengan Quran itu tadi, barang siapa bertobat dan beramal dengan amalan soleh, maka Allah akan mengganti kejelekannya dengan kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah memberitahu di situ berdaya upaya untuk memperbaiki diri. Wa akhlas, mengadakan perbaikan ya. Dengan tingkah lakunya itu dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, maka kejelekannya akan tertutupi oleh kebaikannya. Kemudian berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi segala aktivitasnya diukur apakah yang dilakukan sudah berada dalam ajaran Allah. Ini jarang ya. Kita melakukan satu pekerjaan, wah apa guys, awak dia melanggar tangga. Selalu kontrol. Dalam beraktivitas selalu diukur dengan petunjuk Allah. Artinya dalam hidupnya rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan atau tekad yang seperti itu namanya berpegang teguh kepada agama Allah. Nah makanya 4 syarat itu tadi, kalau kita kepingin lepas dari neraka paling bawah. Yang terakhir adalah di dalam aktivitasnya dilakukan ikhlas karena Allah.
Nah, kelas ini penting karena apa? Ibadah itu lahir batin. Tidak cukup fisiknya tapi batinnya juga. Kalau kita fisiknya saja belum jaminan juga. Sholat itu benar dimulai dengan takbir. Sebelum takbir ada niat dan sebagainya, terakhir ditutup dengan salam. Persis. Tapi dilakukan tidak karena Allah, tidak diterima sebagai amal ibadah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat, neraka wel orang yang sholat, karena mereka lalai dalam sholat itu dan berlaku riya. Riya itu melakukan satu pekerjaan tidak karena Allah, menjadi tidak diterima. Nah kalau yang diterima itu dilakukan dengan benar karena Allah dan Rasulnya, kemudian niatnya lillah, itu baru bernilai ibadah. Salah satu contoh, ada Rasulullah pernah melihat seorang pelacur memberi minum anjing. Rasulullah mengatakan begini, ini lebih swarga. Lu kok bisa? Di mana rahasianya itu? Seorang pelacur tuh, soalnya yang akeh, hanya gara-gara memberi minum anjing, kok bisa mlebu swarga, enak. Bahkan ini pernah dijadikan oleh Soekarno untuk debat seorang profesor. Dia senang dengan hadis itu, tapi logika akalnya tidak masuk. Enak, melakukan dosa kayak ngono tok, bebas. Ditanyakan, logikanya kayak apa? Ilmiahnya kayak apa? Ternyata pelacur tadi dalam memberi minum anjing tadi niat karena Allah. Nah dengan niat karena Allah itu menjadilah satu ibadah yang mendapatkan pahala yang besar. Lalu pahala ibadah yang besar ini dihadapkan dengan dosa-dosanya pelacur itu tadi. Ini secara singkatnya begitu. Maka dosanya tadi hancur diterpedo oleh pahala yang maha besar itu tadi. Hancur menjadi nol. Kecuali dia melakukan dosa lagi ya. Tapi saat itu sudah nol. Inilah logikanya. Maka betapa pentingnya niat ikhlas. Maka dalam ibadah itu ya harus ikhlas itu. Maka salah satu termasuk Muhammadiyah ini kok sampai 113 tahun jadi eksis. Tambah saya ini dadi ini. Duwe Semarang, duwe roket, rudal, luar biasa. Itu karena apa? Digerakkan oleh orang-orang yang ikhlas. Lah apa tandanya kalau orang menggerakkan orang-orang ikhlas? Lo gak dibayar lo mau. Cuma bayarnya dibayar temen itu bayaran itu MM-an. Dan dibayar temen. M itu apa sih? Makasih. Makasih, makasih, makasih. Ya hanya itu. Keikhlasan itu. Macam eksis sampai sekarang begini. Nah, niat ikhlas itu bisa ditumbuhkan kalau kita menyadari bahwa di dalam organisasi ini adalah spirit daripada Al-Quran. Jadi kita berada di dalam kepengurusan Muhammadiyah ini misalnya, itu artinya kita sudah bisa menjalankan ayat 104 surat Ali Imran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi itu adalah betapa pentingnya niat itu. Oleh karena itu tadi 4 hal: tobat, mengadakan perbaikan, lalu berpegang teguh kepada agama Allah, dan tulus ikhlas dalam menjalankan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah seperti ini, jadinya pasti orangnya militan. Nah, sekarang ini mencari orang yang militan itu sulit. Orang berkarakter sulit. Karena tidak minded. Tidak mengatakan Islam harga mati, tidak, belum. Kalau kita sudah seperti itu, pasti orangnya militan. Nah, penting orang militan itu. Kita menggerakkan organisasi Muhammadiyah ini misalnya. Kemarin kan mau beli gereja di Spanyol ini. Jadi gampang. Saya Indonesia gerakan wis. Dalam urunan 500.000-an tutup sudah. Sudah terbeli itu. Tapi sekarang entah beli atau tidak, Allah alam. Saya belum menanyakan itu.
Kalau rudal kemarin sudah saya tanyakan, ini bener tak Muhammadiyah iso nggih rudal barangnya? Betul baru. Tapi bukan rudal, roket. Oh ya wis jenis saya. Jadi mari kita di dalam sisa hidup kita ini kita kuatkan iman kita kepada Allah SWT, karena dengan iman inilah merupakan satu persyaratan kita untuk bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.